cerita yang kejadiannya di kampus gue. Di UI berarti? Betul. Oke. Tapi yang ngalamin teman gue. Teman gue ini namanya Iksan. Dia mahasiswa Fasilkom UI. Oke. Waktu itu kejadiannya sekitar jam 8-an lah malam. Si Iksan ini balik dari kampus bareng temennya, namanya Iqbal. Mereka parkirin mobil tuh deketan di parkiran Fasilkom. Pas sampai di depan mobilnya Iksan, Iqbal ngeliat ke arah mobil Iksan dan nanya, "Lo balik sama siapa tuh, San?" Iksan jawab, "Nggak ada kok, sendirian." Abis itu si Iqbal nggak ngelanjutin pertanyaannya. Dia cuma bilang, "Ya udah, hati-hati di jalan ya." Tapi Syaf, yang sebenarnya terjadi, Iqbal nanya kayak gitu gara-gara dia ngeliat di dalam mobilnya Iksan ada cewek. Anjir. Tapi Iqbal nggak mau ngelanjutin karena dia khawatir sama Iksan. Akhirnya Iksan pulang dengan keadaan dia nggak tahu kalau dia nggak pulang sendirian. Beberapa hari setelah itu, di sore hari, kayak biasa Iksan mau pulang habis ngampus. Terus dia ke arah parkiran, dan kalau mau pulang dari gedung Fasilkom tuh, untuk mahasiswa yang bawa mobil, rutenya dari parkiran mobil, mereka mau keluar gerbang, mereka tuh selalu ngelewatin lobi fakultasnya. Dimana si lobi ini tempat orang-orang buat nungguin buat dijemput. Jadi saat Iksan pulang dan udah naik mobil, dia ngelewatin lobi dan dia ngelihat orang-orang yang nungguin buat dijemput itu. Begitu juga sebaliknya. Pulanglah Iksan sendiri, naik mobil, dan dia sampai di rumah. Tapi besokannya, begitu Iksan sampai di kampus, ada satu teman Iksan bilang ke dia, "Lo kemarin balik sama siapa, San?" Si temennya Iksan ini bilang kayak gitu karena sekilas dia lihat dari lobi, di mobilnya Iksan tuh ada cewek. Oke. Iksan bingung dong, karena kan dia balik sendiri. Akhirnya di hari itu juga, waktu di perjalanan pulang, Iksan kepikiran kata-kata temannya tadi, karena ini udah kedua kalinya dia ditanya kayak gitu loh. Iya. Akhirnya di perjalanan tuh Iksan ngelirik ke spion tengah mobil. Kaca dashboard berarti ya? Iya betul. Dia ngeliat di belakang tuh ada siapa. Dia lihat sekali nggak ada, dua kali nggak ada, tiga kali, dan sepanjang perjalanan ya dia nggak ngelihat ada siapa-siapa di kursi belakangnya dia. Tapi besokannya ada temen Iksan lagi yang bilang ke Iksan, "San, lo balik sama siapa?" Padahal kemarin kan Iksan udah mastiin kalau di kursi belakang tuh nggak ada siapa-siapa. Iya. Di situ Iksan takut. Dia parno banget. Dan apesnya, di hari ketiga itu yang dia dikasih tahu sama temennya itu, dia pulang malam. Oke. Gara-gara dia habis kerja kelompok sama temennya. Sesampainya Iksan di parkiran yang ya udah sepi dong karena udah malam. Iya. Dia parno banget di situ. Karena ya gimana nggak parno, lu bayangin aja udah 3 orang yang nanyain dia balik sama siapa. Padahal selama itu ya dia balik sendiri ke rumah. Iya. Tapi di situ Iksan tahu ada yang nggak beres di mobil dia. Makanya dengan keparnoannya dia itu, dia naruh barang-barang, tasnya dia taruh laptopnya dia tuh di kursi belakang dia. Bahkan dia punya stick golf di bagasi, itu dia taruh di kursi belakangnya dia. Biar ya si orang yang nebengin dia ini tuh nggak bisa duduk di situ. Biar nggak ada space gitu ya berarti. Iya. Akhirnya dengan udah
dia taruh semua barang di kursi belakang. Dia nyetir ke rumah. Di sepanjang jalan dia kepikiran, dia takut. Bahkan spion tengahnya yang kemarin dia pakai buat ngeliat ke belakang, dia turunin ke bawah. Karena dia udah gak mau ngeliat apa-apa lagi di belakang. Dan di tengah jalan dia keinget, orang pertama yang nanya dia balik sama siapa itu Iqbal, teman dekatnya dia yang dia pulang bareng. Akhirnya dia telepon Iqbal. Si Iksan nanya, sebenarnya apa sih yang Iqbal lihat di mobilnya Iksan waktu itu? Si Iksan ini nyeritain ke Iqbal, karena ya gak cuma Iqbal doang yang nanyain dia pulang sama siapa. Bahkan dua temen dia yang lain juga nanya kayak gitu. Iksan makin ngerasa aneh dong, makanya dia konfirmasi ke Iqbal. Iqbal akhirnya bilang ke Iksan, lo mau gue kasih tahu sekarang atau nanti? Ditanya kayak gitu, ternyata Iksan gak siap sama jawaban atas pertanyaannya sendiri. Akhirnya dia bilang ke Iqbal, ya udah, tunggu gue sampai rumah dulu, nanti lu gue telepon lagi. Akhirnya Iksan sampai rumah, dia parkirin mobilnya, dan dia telepon Iqbal lagi. Akhirnya Iqbal ngasih tahu, sebenarnya Iqbal ngeliat kalau ada cewek di dalam mobilnya Iksan. Di situ untuk pertama kalinya Iksan tahu apa yang Iqbal dan teman-temannya Iksan lihat. Tapi habis itu Iksan bilang ke Iqbal, dia nggak ngeliat apa-apa di kursi belakangnya dia. Bahkan dia udah ngecek juga dari spion tengah, dan ya dengan keparnoannya dia udah ngamanin si kursi belakang itu dengan barang-barangnya dia tadi. Iqbal diam sebentar, terus bilang, oh enggak San, ceweknya ada di kursi depan. Di situ Iksan ngerasa semua usaha yang dia lakuin sebelumnya, dia ngecek spion, dia menuhin barang di kursi belakang, itu sia-sia semua. Karena yang selama ini dia pikir si cewek ini ada di kursi belakang, ya ternyata ada di samping dia. Akhirnya Iksan matiin telepon. Dia panik banget, dia ketakutan. Sama sekali dia nggak berani ngelihat ke sebelahnya. Di situ Iksan cuma bisa merem. Abis itu dia ngomong gini, boleh nggak jangan ganggu lagi, numpangnya di mobil orang lain aja ya. Dari situ ada silent moment yang cukup panjang. Iksan nyoba nenangin diri, dia atur napas buat beberapa saat, dan setelah tenang Iksan ngebuka matanya. Dan yang benar aja, begitu nengok ke kiri, ada cewek diem ngadep ke arah Iksan, cuman sejengkal dari kepala dia, tapi mukanya rata. Di situ akhirnya Iksan pingsan di dalam mobil, dan dia baru sadar paginya setelah nyokapnya keluar rumah dan nyamperin Iksan ke mobil buat ngebangunin si Iksan itu. Anjir. Berarti selama ini dia udah 3 hari pulang bolak-balik kampus rumah. Dia gak sadar tuh berarti ada cewek di sampingnya. Betul. Berarti itu dekat banget dong sama muka dia. Karena kan tadi lu bilang sejengkal. Banget, deket banget, persis depan mukanya Iksan.